Hai, aku Asia, NPM 167. Di sini mau jelasin sedikit tentang software FanSim. Nah, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah sistem dinamis. Apa sih sistem dinamis itu? Sistem dinamis adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau yang terjadi dari waktu ke waktu yang terus berubah. Di dalam sistem dinamik ini diajarkan bagaimana berpikir secara sistem, yang artinya dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu bagian pokok saja. Dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamik merupakan umpan balik atau feedback, struktur yang saling berkaitan dan menuju ke arah keseimbangan. Nah, sistem dinamis sendiri mempunyai beberapa langkah, ada 8. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian tentukan faktor yang dominan terhadap permasalahan tersebut, kemudian menelusuri terbentuknya loop umpan balik dan interaksi antara loop satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima, menentukan validasi dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model tersebut. Yang ketujuh, ada melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, ada 3 aspek penting dalam sistem dinamis. Yang pertama, ada mempelajari sebab akibat, kemudian umpan balik atau feedback. Yang ketiga adalah sistem batasan atau boundary system. Nah, FanSim sendiri merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. FanSim menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simple causal dan diagram stock and flow. Dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah, keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Software FanSim mempunyai beberapa bagian. Ada menu, main toolbar, bold window atau lembar kerja, status bar, output window, analysis tools, dan control panel, yang masing-masing bagian mempunyai simbol-simbol dan fungsi tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abian Hanif, NPM 18147, mau mensimulasikan software FanSim yang sudah dijelaskan. Pertama, studi kasus saya tentang PT Jos, perusahaan bergerak makanan yang produksinya pentol. Lalu di sini ada variabel-variabelnya. Oke, langsung aja ke FanSimnya. Pertama, ini model. Ini initial time-nya kita dari 2020 sampai 2025. Time step-nya 1, unit for time-nya kita ganti tahun. Oke. Kalau udah, kita pencet variabel. Kita kita tambah produksi pentol. Oke, terus tambah lagi, ntar kontes baku. Terus tingkat permintaan, pentol. Terus bahan baku yang tidak memenuhi standar. Memenuhi standar. Terus kapasitas produksi sama jumlah tenaga kerja. Nah, terus ini stok pentol.
terus konsumsi pentol oleh konsumen. Harga pentol ekspor pentol sama impor pentol. Nah, jadi udah semua variabel-variabel yang mempengaruhi produksi pentol, jadi langsung kita buat casual loop diagramnya. Di caranya sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini. Nah, ini bisa dibelok-belokin terserah gini ya, biar keren. Oke, terus sini ke sini, ke sini, sini ke sini. So, terus sini ke sini, terus sini ke sini, terus sini ke sini, sama ini ke sini. Taruh mana ya biar kelihatan, taruh si gini angkat sini, kirim gini. Nah, kalau udah ditentukan plus minusnya, caranya pencet ini klik kanan, terus ini plus, lupa ini sini ya, dan kurang guys, sini. Oke, lengkap. Oke, udah lengkap. Terus ini gini, ini plus juga, ini plus juga. Oh, ini min karena bahan baku tidak memilih standar bakal mempengaruhi minus ya, jadi tambah berkurang. Tes produksi ini semakin tinggi, produksinya semakin tambah. Ini juga tambah, semakin banyak kerja semakin tambah. Terus ini min, jadi ini tentang keterkaitannya ya. Itu masih sisa. Oke, lanjut. Ini sini plus. Sini. Ini minus. Plus.
minus bentul minus, terus ekspor itu minus juga. Nah, udah jadi kayak gini casual loop diagramnya. Oh, bentar, ini belum. Ini guys, kurangin guys. Apa sih? Nah, oke. Jadi ini casual diagram produksi pentol. Kita lanjut untuk buat stock flow diagramnya. Bentar. Oke, kita lanjut buat apa namanya, stock flow diagram. Nah, ini kan yang tadi ya, kita pencet new aja, sama kayak tadi sketch substance no sama. Nah, ini sampai tadi 2020, ini tadi kan 2025, unitsnya jadi tahun. Oke, nah sekarang kita buat stock flow-nya. Nah, caranya kita pencet level di sini, kita namain jumlah permintaan pentol. Kita terus ini lagi persediaan bahan baku pentol. Geser. Nah, kalau udah terus rate, tes. Nah, ini namanya peningkatan permintaan. Terus dari sini ke sini itu penurunan biaya permintaan. Terus dari ini ke sini, ya sini ke sini sama kayak atasnya, bahan yang berkualitas, bahan yang berkualitas, sini bahan yang tidak standar. Oke, terus dari sini ke sini impor. Oke, kalau udah kita tambahin variabel di sini, persentase peningkatan. Terus ini persentase penurunan sama permintaan pasar di sini. Oke, kalau udah buat ngitunginnya pakai arrow. Ini ke sini, ini ke sini, ininya digabungin, terus permintaan pasar ke impor. Nah, oke, kalau udah kita klik equation. Nah, kalau masih hitam ini berarti belum kita isi. Cara ngisinya kita pencet. Nah, kita pencet, bentar. Nah, ini equation variabel-variabelnya ini kita isi sesuai yang udah kita buat di langkah-langkah pengerjaan. Nah, ini langkah-langkah pengerjaannya. Jadi nanti bahan baku yang berkualitas kita masukin 1006, bahan baku yang tidak memenuhi standar 206, persentase penurunan 0,6, persentase peningkatan 0,6, permintaan pasar 1006,
terus ini dimasukin rumus ini. Oke, jadi karena banyak isinya saya males, jadi kita buka aja yang ada cancel open stop loading control. Nah, kalau sudah keisi jadinya kayak gini ya kalau dipencet. Nah, tadi persentase peningkatan diisi 0,6, unitsnya diganti persen karena namanya persentase. Terus peningkatan permintaan ini diisi persentase peningkatan dikali 1006, unitnya jadi ton. Jumlah permintaan pentol ini diisi peningkatan permintaan min penurunan permintaan. Terus initial value-nya 1006, unitnya ton. Terus persentase penurunan sama kayak persentase peningkatan diisi 0,6, unitnya persen. Penurunan permintaan diisi persentase penurunan kali 1006, unitnya ton, sama kayak peningkatan permintaan. Nah, buat ketersediaan bahan baku rumusnya persediaan bahan baku pentol rumusnya agak panjang. Di rumusnya impor plus bahan berkualitas sama min bahan yang tidak sesuai standar, min lagi jumlah permintaan pentol. Initial value-nya 1006, unitsnya ton. Agak panjang yang ini. Terus bahan yang berkualitas diisi 1006. Terus bahan yang tidak sesuai standar juga diisi 1006, impor diisi permintaan pasar diisi 1006, unitsnya ton. Nah, kalau udah kita simulate. Nah, di override mau aja. Nah, oke, buat melihatnya kita blok. Kita coba lihat jumlah permintaan betul sama ketersediaan bahan baku pentol, kita blok. Nah, terus kita lihat grafiknya. Nah, yang merah ini ketersediaan bahan baku pentol, yang biru jumlah permintaan pentol. Jadi di perusahaan saya ini ketersediaan bahan bakunya selalu meningkat tiap tahunnya, tapi jumlah permintaan pentolnya tetap rata. Yang artinya perusahaan saya ini berat di biaya perawatan bahan atau biaya peningkatan karena tiap tahunnya nambah terus ya ketersediaannya, tapi jumlah permintaannya sama terus. Nah, terus kalau udah kita bisa pencet tabelnya, kita blok semua, kita pencet salah tabel yang ini. Nah, ini buat datanya ya untuk tahun 2021 1806, 2022 dan untuk ketersediaan bahan baku pentolnya di 2020 kan 1006, 2021 naik 1806, 2022 naik 2606, 2023 naik 3406, 2024 naik 4206, 2025 naik 5006. Padahal jumlah permintaan pentolnya sama terus 1006, 1006, 1006, 1006, 1006. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.